Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk PDAM Tirta Dharma Ayu harus segera diselamatkan. Gawat. Kemarin, beberapa media massa kemudian melansir dan memperjelas bahwa Dirut PDAM Adi Setiawan telah mengundurkan diri secara uh, formal, dan pengunduran diri Adi bukanlah hal yang kemudian uh, kita terkejut sebenarnya, karena kita yakin dengan kalahnya Bupati Nina dalam pilkada kemarin, maka dengan sendirinya Adi akan hengkang dari Dirut PDAM. Nah, tetapi ada hal yang menarik perhatian buat kita, dan kita membuat kemudian tidak mengerti meskipun kemudian kita harus paham. Ada 6 media online yang kemudian melansir pernyataan Dirut PDAM Adi Setiawan dengan pengunduran dirinya itu. Dikatakan bahwa Adi Setiawan sebagai Dirut telah berprestasi banyak untuk kemajuan PDAM Indramayu. Kita heran, apakah wartawannya kemudian melek, atau apakah wartawannya kemudian kakinya napak di bumi, karena faktanya justru kebalikannya. PDAM di bawah Dirut Adi Setiawan justru makin rusak karena memelihara tong sampah, kemudian tetap menggunakan manajemen sampah, sehingga kemudian menjadi heran kalau kemudian media massa mengatakan bahwa Adi Setiawan mempunyai banyak prestasi untuk kemajuan Dirut PDAM. Hengkangnya atau pengunduran diri Adi Setiawan sebagai Dirut, apa yang kemudian harus bisa dilakukan? Nah, ini sekali lagi, untuk menghindari banyak kerugian, untuk kemudian tidak semakin rusak, maka otoritasnya ada di Bupati sebagai KPM. Tentunya Bupati Indramayu Luki harus segera membentuk, minimal setelah Lebaran atau April, sudah harus membentuk tim pansel untuk rekrutmen Dirut PDAM atau jajaran direksi, yaitu Dirut PDAM dan Direktur Umum. Nah, ada hal yang ganjil di PDAM sebenarnya adalah struktur organisasinya. Di PDAM, struktur organisasinya adalah Dirut kemudian jajaran direksi terdiri dari Direktur Teknik dan Direktur Umum, menghilangkan Direktur Keuangan. Padahal sebagai sebuah korporat atau sebagai sebuah badan usaha, mestinya ada Direktur Keuangan. Nah, ini yang menjadi salah kaprah adalah Direktur Teknik yang di dalam korporat atau badan usaha lainnya yang industri, maka kemudian tupoksinya adalah sebagai mekanik, bukan sebagai manajer produksi atau kemudian direktur produksi. Maka kemudian tidak aneh kalau direktur teknik kemudian tidak bisa menghitung harga pokok, tidak bisa menghitung harga jual, atau tidak bisa membaca neraca, dan itu diakui oleh direktur teknik yang sekarang ini. Nah, untuk itu struktur organisasi di PDAM juga harus dibenahi. Nah, yang menjadi keganjilan adalah tidak adanya direktur keuangan, dan kemudian direktur umum telah mengundurkan diri setahun lebih, ternyata kemudian tidak ada rekrutmen baru, sehingga kemudian semua hal ditangani oleh direktur utama, baik mulai fungsi purchasing, fungsi kemudian keuangan, fungsi kemudian lain-lainnya. Padahal direktur utama tidak harus secara fisikly memegang uang, kemudian itu otoritasnya adalah direktur keuangan, dan dokumen-dokumen otoritasnya adalah bagian akuntansi. Nah, disinilah kelemahan sistem akuntansi di PDAM. Nah, kembali kepada persoalan Dirut PDAM yang mengundurkan diri. Apakah kemudian setelah mengundurkan diri Bupati sebagai KPM membiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Pengunduran diri boleh-boleh saja, dan itu sikap yang bagus daripada kemudian Dirut PDAM dianggap gagal, kemudian diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Maka Adi punya insting yang kemudian dia bisa membaca situasi, sehingga dia sebelum dipecat harus dia mengajukan pengunduran diri. Konon katanya surat pengunduran diri telah sampai di meja Bupati. Kembali kepada pertanggungjawaban Dirut yang mengundurkan diri, bagaimana? Apakah kemudian setelah mengundurkan diri bahwa Adi Setiawan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban? Tentu tidak. Dia masih harus mempertanggungjawabkan
laporan keuangannya karena uh, bisa dipastikan atau nyaris bisa dipastikan indikasinya kuat bahwa ada dana-dana PDAM yang bocor untuk kepentingan elektoral Bupati Nina dalam pilkada kemarin, dan tentu juga ada dana-dana PDAM yang bocor untuk kepentingan elektoral Adi Setiawan yang ingin maju sebagai wakil bupati. Nah, untuk itu Bupati sebagai KPM sudah seharusnya mempercepat pembentukan panitia seleksi yang terbuka untuk umum untuk jabatan direktur utama dan direktur keuangan, termasuk juga Bupati sebagai KPM harus secepatnya kemudian mencari akten publik untuk melakukan audit investigatif terhadap kinerja Adi Setiawan selama dia memegang terutama menjelang atau tahun-tahun politik di 2024. Karena itu penting, dan ketika kemudian hasil audit itu menunjukkan bahwa ternyata ada penyimpangan penggunaan dana untuk kepentingan elektoral atau kepentingan elektoral pribadi dan ada kerugian negara yang sangat materialistis, maka kemudian Adi Setiawan harus mempertanggungjawabkan itu baik secara tipikor maupun secara perdata. Artinya bahwa secara perdata tentu harus mengembalikan kerugian-kerugian yang disalahgunakan karena akibat jabatannya, akibat kewenangannya. Nah, untuk itu sekali lagi bahwa Bupati untuk supaya tagline Beberes Indramayu tidak berjalan seperti keong, maka setelah Lebaran harus segera membentuk tim pansel, panitia seleksi untuk rekrutmen, dan rekrutmen harus diumumkan terbuka. Siapa saja mempunyai hak konstitusional untuk melamar atau untuk menjadi calon dirut PDAM atau calon dirut direktur keuangan atau calon direktur umum untuk perusahaan atau untuk PDAM. Nah, kalau kemudian Bupati memperlambat sikap atau kemudian eksekusi untuk pembentukan pansel dan lain-lain, maka kerusakan akan makin parah. Untuk itu, Bupati sekali lagi harus segera setelah habis Lebaran membentuk pansel, dan pansel harus segera mengumumkan rekrutmen untuk jabatan Dirut PDAM di mana Adi telah mengundurkan diri, di mana Dirum juga telah mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.